Pernah dengar kan legenda Sangkuriang? Tapi kali ini kita coba lihat dari sisi yang mungkin jarang kita bahas. Bukan soal kesaktian Sangkuriang, tapi soal hati seorang ibu. Seorang ibu yang terjebak dalam takdir yang, rasanya mustahil banget. Ini cerita tentang cinta, kehilangan yang luar biasa, dan sebuah gunung yang lahir dari kemarahan. Nah, coba deh bayangin, kalau Anda tahu masa depan itu bakal hancur lebur, apa yang bakal Anda lakuin buat menghentikannya? Pertanyaan ini yang jadi pusat pergulatan Dayang Sumbi. Dia ini seorang perempuan yang dikaruniai kecantikan abadi. Tapi, dia juga terperangkap dalam sebuah kutukan yang ironisnya, dia ciptakan sendiri. Gimana caranya lari dari sesuatu yang udah pasti akan menghancurkan semua yang dia punya? Oke, jadi ceritanya ini dimulai. Tapi, ini bukan soal perang besar atau perebutan tahta. Enggak, semuanya justru berawal dari sesuatu yang sunyi, sepi, dan ya, satu kesalahan kecil. Satu kelalaian yang sepele, tapi ternyata jadi awal dari takdir yang bakal mengubah segalanya. Coba deh kita masuk ke suasananya. Bayangin ya, Dayang Sumbi lagi menenun sendirian, mungkin di sore hari yang temaram, sepi. Tiba-tiba, kleng! Alat tenunnya jatuh. Dia capek banget, mungkin juga ngerasa kesepian. Dan dari rasa lelah itulah, tanpa pikir panjang, terlontar sebuah janji, sebuah sumpah ke udara kosong. Sumpah yang dia nggak sadar bakal mengubah hidupnya selamanya. Dan disinilah takdir mulai nunjukin keisengannya. Yang datang ngambilin alat tenunnya itu bukan pangeran ganteng, bukan kesatria perkasa, tapi Tumang, anjingnya sendiri yang paling setia. Sumpah ya tetap sumpah. Udah terlanjur diucapin dan sama sekali nggak bisa ditarik lagi. Dari pernikahan yang ya bisa dibilang sangat nggak biasa ini, lahirlah seorang anak, Sangkuriang. Dan untuk beberapa saat, hidup mereka itu kayak dongeng, sempurna. Cuma mereka bertiga, sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia di tengah hutan yang tenang dan damai. Bagi Dayang Sumbi, dunianya ya cuma itu. Cuma dengerin tawa Sangkuriang yang lari-larian di antara pohon, ditemani Tumang yang selalu setia di sisi mereka. Buat dia, Tumang itu lebih dari sekedar anjing. Dia itu suaminya. Dan Sangkuriang, Sangkuriang itu segalanya. Dia itu nafasnya, detak jantungnya. Tapi kan kebahagiaan itu kadang nggak bertahan lama ya, kayak matahari terbit yang pasti bakal tenggelam juga. Suatu hari pas lagi berburu, Sangkuriang frustrasi. Dan dalam sekejap mata, amarah itu membutakannya. Dia membuat satu keputusan yang fatal. Keputusan yang bakal merobek kebahagiaan mereka dan ninggalin luka yang gak akan pernah bisa sembuh. Nah, ini dia momen yang menghancurkan segalanya. Waktu Dayang Sumbi tahu apa yang terjadi, hatinya itu remuk, hancur berkeping-keping. Cuma bayangin perasaannya. Dia bukan cuma kehilangan anjing kesayangan, dia kehilangan suaminya. Dan yang lebih parah, yang melakukannya adalah putranya sendiri, anak kandungnya. Itu dosa yang rasanya nggak bisa dimaafin. Di puncak amarah dan kesedihan yang luar biasa itu, ada perang batin dalam diri Dayang Sumbi, antara cinta seorang ibu dan sakit hati seorang istri. Dan rasa sakit itu menang, tangannya melayang, mendaratkan pukulan keras di dahi Sangkuriang, meninggalkan bekas luka. Dengan hati yang sama hancurnya, dia teriak, dia usir Sangkuriang pergi. Dan sejak saat itu, dia mengutuk dirinya sendiri untuk hidup dalam sepi dan penyesalan. Waktu terus berjalan, musim silih berganti. Tapi buat Dayang Sumbi, rasanya waktu itu berhenti sejak hari itu. Kecantikannya memang abadi, tapi lukanya juga. Dia hidup dalam penantian yang hampa. Sampai suatu senja, takdir datang lagi. Kali ini dalam wujud seorang pemuda gagah yang gak dia kenal. Jadi pas matahari mulai terbenam, muncullah pemuda ini. Tampan, perkasa. Dan waktu mata mereka ketemu, ada sesuatu. Ada getaran aneh, kayak kenal tapi di mana? Dayang Sumbi nggak bisa jelasin. Dia nggak tahu kalau takdir lagi-lagi sedang menenun benang-benang tragedi di depan matanya. Singkat cerita, mereka jatuh cinta. Sama-sama nggak sadar kalau mereka cuma pion dalam permainan takdir yang kejam banget. Suatu hari, pemuda itu rebahan di pangkuan Dayang Sumbi. Semuanya terasa indah, sampai Dayang Sumbi tanpa sengaja menyentuh dahinya dan melihat sesuatu. Sesuatu yang bikin jantungnya serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin. Itu yang mungkin teriak dalam hatinya. Bekas luka ini, coba bayangin ekspresi wajahnya saat itu. Matanya membelalak, tangannya mungkin gemetar. Itu bukan kaget biasa. Itu horor, kengerian yang murni. Bekas luka di dahi pria yang akan dinikahinya, itu bekas luka yang sama persis dengan yang dia buat dengan tangannya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Pria di hadapannya
adalah Sangkuriang. Anaknya, dunianya hancur lagi. Pikiran Dayang Sumbi pasti langsung kacau balau. Anakku, Sangkuriangku, panik luar biasa. Gimana caranya dia menghentikan ini? Pernikahan ini dosa besar. Tapi kalau dia bilang yang sejujurnya, hati Sangkuriang pasti hancur. Dia nggak bisa, dia nggak sanggup. Satu-satunya jalan keluar, satu-satunya cara adalah dengan tipu muslihat. Jadi dia mengajukan syarat yang gila, mustahil. Dia minta dibuatkan danau dan perahu raksasa cuma dalam 1 malam. Harapannya Sangkuriang bakal nyerah. Tapi dia lupa. Putranya ini bukan lagi anak kecil. Dia punya kesaktian. Dan yang lebih penting, dia dibutakan oleh cinta. Sangkuriang mungkin bingung, kenapa permintaannya aneh begini. Tapi karena cintanya, dia sanggupi. Dan jantung Dayang Sumbi rasanya kayak diremas-remas. Waktu lihat Sangkuriang beneran mulai bekerja. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, putranya itu manggil pasukan jin, makhluk-makhluk gaib buat membantunya. Malam itu jadi saksi bisu, gimana kekuatan cinta dan kekuatan gaib bersatu. Di depan matanya, sesuatu yang mustahil terjadi. Sungai besar dibendung, lembah yang tadinya kering sekarang jadi danau. Pohon-pohon raksasa ditebang dan dibentuk jadi perahu super besar. Semua terjadi begitu cepat. Harapan Dayang Sumbi buat menggagalkan rencana ini pelan-pelan pupus. Perahu itu udah hampir jadi. Keputusasaan Dayang Sumbi udah di puncak. Dia tahu, dia nggak mungkin bisa tandingin kekuatan gaib Sangkuriang, tapi dia punya kekuatan lain, bukan sihir, tapi akal. Kebijaksanaan seorang ibu yang terdesak. Oke, kalau dia nggak bisa ngalahin kekuatan anaknya, dia harus ngakalin waktu itu sendiri. Dan ini dia, langkah cerdiknya. Dia ambil selendang sutranya yang berwarna merah, lalu dia bentangkan di ufuk timur. Dan voila, langit jadi kemerahan persis kayak fajar mau menyingsing. Ayam jantan puter geco langsung berkokok. Para jin dan makhluk gaib yang takut sama pagi langsung kabur tunggang langgang. Mereka ninggalin perahu yang padahal tinggal sedikit lagi selesai. 1 malam. Cuma 1 malam, dan tugas yang mustahil itu hampir berhasil. Tapi fajar datang lebih cepat. Sangkuriang berdiri di sana, di tepi danau buatannya, ngeliatin perahunya yang belum sempurna. Bingung, kok bisa? Dan perlahan-lahan, rasa cintanya yang besar itu berubah jadi amarah. Dia sadar, dia udah ditipu. Dan disitulah amarahnya meledak. Semua tenaga, semua cinta yang ditolak, semua rasa sakit karena dikhianati, dia tumpahkan semuanya dalam satu tendangan super kuat ke perahu raksasa itu. Perahu itu terbang, melayang di udara, sebelum akhirnya jatuh dalam posisi terbalik. Dan dari amarah yang luar biasa itulah, lahirlah sebuah gunung, yang sampai sekarang kita kenal sebagai Tangkuban Perahu. Artinya yaitu, perahu yang terbalik. Jadi monumen abadi dari sebuah tragedi cinta terlarang. Jadi ceritanya berakhir di situ, tapi meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Tipu muslihat Dayang Sumbi itu, jahat gak sih? Atau jangan-jangan itu justru bukti cinta tertinggi seorang ibu? Dia berhasil nyelamatin anaknya dari dosa besar, tapi sebagai gantinya, dia harus kehilangan anaknya lagi untuk selamanya. Nah, kalau Anda yang ada di posisi dia, kira-kira apa yang bakal Anda lakuin?